Jadi gini, misalnya ada orang asing ya, dia datang ke Indonesia, itu terus diawasi oleh Ya, Interdakim itu. awal WNA apabila mau masuk ke Indonesia wajib memiliki visa, Ya, kecuali yang di betul. tempat lain kan. Ada beberapa negara subjek bebas visa. Ya. Proses dia mulai dari awal sampai dia nanti berkegiatan di Indonesia sampai dia pulang itu kita awasi terus. Kalau yang dia kerja terus berinvestasi mungkin itu secara ekonomi bagus ya. Ya, menguntungkan. Tapi kalau yang kebalik nih yang pusing nih, dia ngakunya investor punya modal besar, tapi di sini malah kerja kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mido semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Iron Sharing, di mana Imigrasi Cirebon waktunya berbagi dan sharing tentang edukasi keimigrasian. Pada siang hari ini kita berbagi dengan para sahabat Mido sekalian tentang apa itu intelijen. Ternyata di imigrasi itu ada intelijen ya, intelijen dan penindakan keimigrasian. Serem juga ya. Serem-serem tapi gimana ya? Jadi mungkin sahabat Medo sekalian hanya mengetahui imigrasi itu berkaitan paspor, visa, izin tinggal. Ternyata di imigrasi itu ada juga bagian penegakan hukumnya, yaitu di bagian intelijen dan penindakan keimigrasian. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya dari bagian seksi Interdakim ya, dengan Pak Bang Widodo ya. Pak Bang Widodo, gimana kabarnya Pak Bangun? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Sobat Mido. Halo Sobat Mido, salam kenal. Nama kami Bangun Widodo Pangestu sebagai kasus intelijen pada kantor imigrasi Cirebon. Intelijen, ya apa itu intelijen keimigrasian? Nah, Jadi apa itu intelijen keimigrasian? Bisa dijelaskan Pak Bangun? sebelumnya mungkin kita berada unit intelijen ini ada di seksi Interdakim atau bidang Interdakim. Karena kita tahu nih bahwa Kemenimipas kan merupakan kementerian yang baru pecah dari kementerian yang besar sebelumnya. Kemenkumham ya. Nah, di SO yang terbaru kita dimasukkan ke dalam unit seksi intelijen dan penindakan. Untuk tusi dari intelijen sendiri itu sesuai dengan Undang-Undang 6 dan 2011 tentang keimigrasian dan Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Intelijen ini memiliki 3 pilar utama, yaitu sebagai lead pamgal, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan kaitannya dengan keimigrasian, Pak. Oh, tapi ini berkaitannya dengan keimigrasian. Berarti memeriksa orang asing juga orang Indonesia juga. Ya, betul, karena kita harus kembalikan ke aturan, Pak, karena disebutkan di pasal 1 angka 1 kan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang serta pengawasannya. Jadi karena di sini disebut hal ihwal lalu lintas orang, artinya baik WNI maupun WNA merupakan objek dari hal yang kita awasi di seksi Interdakim. Jadi gini, misalnya ada orang asing ya, dia datang ke Indonesia, dia bekerja atau itu apa, misalnya wisata dan lain sebagainya, itu terus diawasi oleh Interdakim itu. Jadi kan pengawasan terhadap WNI maupun WNA, kita coba geser ke WNA dulu. Jadi pengawasan paling pertama itu dari proses pemberian visa. Jadi dari awal WNA apabila mau masuk ke Indonesia wajib memiliki visa, kecuali yang di tempat lain kan. Ada beberapa negara subjek bebas visa. Setelah dia mendapatkan visa, pengawasan yang kedua berada di border, baik di TPI darat, laut, dan udara. Dia masuk dengan visa dan paspor, diberikan izin masuk oleh petugas. Nah, setelah diberikan izin masuk, tugas kami di Interdakim mengawasi. Apa yang diawasi? 2, yang satu kegiatan, yang satu keberadaan. Jadi proses dia mulai dari awal sampai dia nanti berkegiatan di Indonesia, sampai dia pulang, itu kita awasi terus. Gitu ya. Jadi misalnya ada orang asing, dia tujuannya bekerja, terus dia malah jadi investor. Tapi investornya dia tidak lapor. Baliknya mungkin investor jadi tenaga kerja asing. Jadi memang pada prinsipnya kami menjalankan fungsi keimigrasian. Apa itu Sobat Mido? Fungsi keimigrasian itu ada 4. Yang pertama pelayanan, keamanan negara, penegakan hukum, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, nanti dari situ proses pengawasan bisnis core pengawasan kita itu tertuju pada WNA yang benar-benar yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan. Kalau tadi contohnya, kalau yang dia kerja terus berinvestasi mungkin itu secara ekonomi bagus ya. Yang menguntungkan. Tapi kalau yang kebalik nih yang pusing nih, dia ngakunya investor punya modal besar, tapi di sini malah kerja kasar. Padahal kan kita tahu nih banyak di masyarakat kita yang belum dapat
kerja secara optimal, tapi dia bersaing dengan WNA yang melanggar ini. Nah, ini kan tugasnya Wasdakim atau Inteldakim saat ini untuk memberikan pengawasan yang ketat, tentunya bersama APH yang lain ya. Nanti kita split kalau misalnya dia pelanggaran ketenaga kerjaan, mungkin teman-teman Wasnaker dan Disnaker di daerah, atau dia ada pidana umum, kita serahkan ke kepolisian. Oh, gitu ya. Tapi kalau ada yang wisata, tapi dia malah dagang atau kerja di sini, gimana kalau betul banyak tuh titip-titip gitu? Iya. Jadi memang kalau untuk wisata, memang dia kan di-spend uangnya di Indonesia untuk dibelanjakan. Ada beberapa contoh kasus wisatawan yang mungkin dalam tanda kutip kehabisan modal, sehingga dia untuk menyelamatkan diri, misalnya dia berdagang. Tapi memang kalau dari sisi kemanusiaan itu kan boleh ya. Tapi dari sisi penegakan hukum tadi saya bilang fungsi keimigrasian itu harus berjalan, Pak. Jadi keamanan negara, bagaimana kok dia dikasih izinnya untuk jalan-jalan, dagang, itu kan nggak boleh. Makanya nanti perlu ada pendalaman. Nah, inilah fungsi intelijen, bagaimana tugas melihat, mendengar, terus juga mencari informasi di sekitar wilayah tersebut. Apabila sudah A1 kan istilahnya A1 nih, terbukti melanggar, ya itu baru kita berikan tindakan upaya paksa. Iya. Tindakan apa namanya kalau di imigrasi, Pak? Jadi ketika ada dugaan pelanggaran, sudah ditemukan kira-kira barang bukti permulaan yang cukup, dan petugas meyakini dia melanggar, nanti outputnya mungkin dua, ada yang berupa tindakan administratif keimigrasian maupun proses penyidikan. Nah, jadi itu nanti adalah output dari proses pengawasan dan penegakan hukum. Tergantung pelanggarannya ya. Betul. Kalau di ketentuan pidana, Pak, itu pidana itu mulai dari pasal 113 sampai 139. Jadi sudah diatur banyak di undang-undang kita, undang-undang 2011 tentang imigrasi, bahwa ada hal yang boleh, ada yang nggak boleh WNA lakukan di Indonesia. Betul ya. Saya juga suka dengar deportasi. Deportasi itu tadi kan saya bilang ada dua nih outputnya, bisa pengawasan, bisa TAK, bisa proses pro justisia. Deportasi merupakan bagian dari TAK. Ya, di TAK ini kita punya permen yang baru mengenai Permen Impas nomor 2 tahun 2025. Jadi TAK ini salah satu produknya adalah deportasi atau pemulangan ke negara asal. Negara asalnya tuh. Jadi si orang ini dikembalikan lagi ke negara asalnya. Jadi memang itu adalah kalau di hukum keimigrasian secara internasional, analoginya kalau kita masuk rumah orang, kita dikasih izin cuma sampai garasi, terus kita masuk sampai yang dalam sampai kamu, ya kan berarti si pemilik rumah mengusir. Iya. Kamu jangan sampai masuk ke dalam. Nah, itu tugas imigrasi dibantu oleh tentunya apa yang lain, tergantung nanti pelanggarannya apa. Jadi kita juga nggak sendirian mungkin ya, ada dari apa yang lain. Kalau di imigrasi Cirebon apa namanya? Timpora. Timpora. Jadi ini juga kita mungkin syuting di ruang Timpora ini. Iya. Jadi nanti kalau Sobat Mido dari APH di Ciawi Majakuni, kita ini bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan Dinas tempat, Pemda, dan banyak nanti. Terus juga ada BKPM, ada BNN. Itu semua stakeholder kita untuk dalam rangka menjaga wilayah Ciawi Majakuni dari pelanggaran BNA. Apalagi bandel-bandel, itu pasti kita lakukan. Iya, bandel-bandel nggak bermanfaat, ngapain? Di sini kan kita pakai asas selektif polisi, itu tadi yang hanya yang memberikan manfaat, tidak membahayakan, dan itu pastinya untuk kemajuan bangsa, karena kan betul. Sobat Mido sekalian, sangat detail sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Bagong Mido ini. Mudah-mudahan edukasi keimigrasian mengenai intelijen dan pendidikan keimigrasian ini menjadi sebuah pengetahuan baru bagi sahabat Mido sekalian, dan bermanfaat juga, berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di wilayah kita masing-masing. Demikian sahabat Mido sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan bertemu kembali pada sesi selanjutnya dan akan membahas edukasi tentang imigrasi yang lebih menarik lagi. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.